Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang kapal Nabi Nuh. Ternyata dari Indonesia. Dalam riwayatnya disebutkan, Nabi Nuh alaihissalam membangun kapal sangat besar yang bisa menampung ribuan orang termasuk hewan besar. Tapi apa rumor bahwa yang menyebutkan kapal Nabi Nuh itu dibangun di Indonesia memang sulit untuk dipercaya, bahkan sama sekali tidak kepikiran jika ada semacam relasi antara kapal Nabi Nuh dengan Indonesia. Ada pernyataan yang dikeluarkan para peneliti setelah melakukan analisa mendalam terhadap bangkai kapal Nabi Nuh. Dalam kisahnya, kapal tersebut tidak disebutkan di negara mana dibuat, tapi faktanya bangkai kapal Nabi Nuh ditemukan di Gunung Ararat, Turki. Para peneliti dunia berdatangan melakukan kajian dan analisa bertahun-tahun. Akhirnya terkuak satu kesimpulan besar yang mengejutkan orang Indonesia. Menurut tim peneliti dikatakan bahwa fosil kayu bahtera Nabi Nuh itu mirip dengan struktur kayu yang ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Kayu yang dimaksud adalah kayu jati. Kesimpulan para peneliti itu bukan tanpa alasan, karena telah melakukan penelitian panjang untuk mencocokkan dengan ribuan kayu yang ada di dunia, dengan tujuan mencari yang paling cocok dengan material kayu dari bangkai kapal. Hasilnya, 99% material kapal itu identik dengan kayu jati, sehingga kapal Nabi Nuh mungkin dibangun di Indonesia karena kayu yang dipakai menggunakan kayu jati. Berdasarkan riwayat, Nabi Nuh dikatakan membangun kapal tersebut di sebuah gunung yang tak jauh dari tempatnya, mengambil kayu-kayu material kapal. Dari sinilah sudah mulai kelihatan benang merahnya. Masih menurut peneliti bahwa kayu jati itu hanya bisa ditemukan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dari potongan-potongan fakta ini bisa disimpulkan jika Nabi Nuh membuat kapalnya di Indonesia. Bila fakta itu dikaitkan dengan kayu jati, maka wilayah Sumedang merupakan penghasil kayu jati terbaik. Bahkan di Sumedang ada satu kecamatan bernama Jati Gede, sehingga tidak menutup kemungkinan kapal itu dibangun di Sumedang, Jawa Barat. Memang sulit dipercaya, wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Namun itu pun bisa benar terjadi, meski untuk kebenarannya perlu analisa dan penelitian lebih lanjut. Nabi Nuh dan umatnya adalah orang Jawa dari teori Nabi Nuh yang membangun kapalnya di Indonesia. Korelasinya sangat jelas bahwa kapal tersebut menggunakan kayu jati dan membangun kapalnya di dekat lokasi mencari materialnya. Kemudian didapati fakta bahwa jati purba hanya tumbuh di Indonesia, maka dimungkinkan beliau tinggal di sana, bahkan bisa jadi nenek moyangnya bangsa Indonesia. Diketahui Nabi Nuh adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang diberi gelar Nabi Ulul Azmi, yaitu nabi yang memiliki ketabahan luar biasa. Nama asli Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar, tapi dikenal dengan nama Nabi Nuh karena sering menangis. Temuan sejarah mengejutkan datang dari peneliti arkeologi dan antropologi Cina dan Turki. Penelitian tersebut mengungkap asal kayu kapal milik Nabi Nuh. Dilansir dari laman National Geographic, 15 orang anggota peneliti ini mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpian kapal kayu, tambang dan paku hasil laboratorium Noah Arks Ministeris Internasional Cina dan Turki. Setelah melakukan serangkaian uji material fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba, menunjukkan bukti yang mengejutkan bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa, Indonesia. Mereka telah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara dan memastikan fosil kayu jati berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah 100% cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam.
Menurut penelitian The Noah Ark, kapal itu tiba di puncak gunung oleh Nabi Nuh alaihissalam, tak jauh dari desanya, lalu berlayar ke antah berantah. Saat dunia ditenggelamkan oleh banjir yang sangat besar, berbulan-bulan kemudian, kapal Nabi Nuh alaihissalam merapat ke sebuah daratan asing. Ketika air sudah surut, maka tersibaklah bahwa mereka terdampar ke sebuah puncak gunung. Bila fosil kayu itu menunjukkan asal kayu jati, dan sementara kayu jati hanya tumbuh di Indonesia, maka bukan tidak mungkin Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya dahulu tinggal di Indonesia. Selain itu, situs kapal Nabi Nuh alaihissalam pertama kali ditemukan oleh Angkatan Udara Amerika pada tahun 1949. Benda mirip kapal tersebut ditemukan di atas Gunung Ararat, Turki, dari ketinggian 14.000 kaki, sekitar 4.600 meter. Penemuan itu dimuat dalam berita Life Magazine pada 1960. Pesawat Tentara Nasional Turki juga menangkap gambar sebuah benda mirip kapal yang panjangnya sekitar 150 meter. Kisah kapal Nabi Nuh ini memang selalu menjadi perdebatan, dimulai alur cerita sampai bahan yang digunakan Nabi Nuh dalam membuat kapal. Belum lama ini, gabungan peneliti arkeologi dan antropologi dari dua negara, Cina dan Turki, beranggotakan 15 orang yang juga membuat film dokumenter tentang situs kapal Nabi Nuh alaihissalam itu, menemukan bukti baru. Dikutip dari laman National Geographic, mereka mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpian kayu kapal, tambang dan paku, hasil laboratorium Noah Ark Ministries Internasional Cina dan Turki. Setelah melakukan serangkaian uji material fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba, menunjukkan bukti yang mengejutkan bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Dari hasil penelitian mereka terhadap ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara, mereka bisa memastikan bahwa kapal Nabi Nuh berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Fosil kayu jati itu 100% cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Menurut penelitian The Noah Ark, kapal tiba di puncak gunung oleh Nabi Nuh alaihissalam tak jauh dari desanya, lalu berlayar ke antah berantah saat dunia ditenggelamkan oleh banjir yang sangat besar. Berbulan-bulan kemudian, kapal Nabi Nuh alaihissalam merapat ke sebuah daratan asing. Jika benar fosil kayu kapal Nabi Nuh berasal dari kayu jati, dan kayu jati itu hanya tumbuh di Indonesia, maka boleh jadi Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya dahulu tinggal di sana. Dugaan ini berkaitan dengan fakta bahwa sebagian besar dunia di masa lalu merupakan kesatuan daratan yang luas.